Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas tetapi yang kedua, yang merupakan sambungan dari video tentang tetapi yang pertama. Kalau tetapi yang pertama itu kan jiman, tetapi yang kedua itu nende atau niende. Mungkin teman-teman itu lebih sering dengar kata niende sama nende, karena memang dalam percakapan itu banyak sekali digunakan yang nende ini daripada yang jiman gitu loh. Dan jiman itu sebenarnya merupakan spoken language ya, nende ya boji. Pokoknya bahasa tulisnya yang lebih banyak dipakai untuk di dokumen gitu ya. Tapi bukan berarti yang namanya bahasa tulis itu tidak boleh dipakai di bahasa percakapan. Yang tidak boleh itu umumnya bahasa percakapan digunakan ke dalam bahasa tulis gitu ya. Nah, kan kemarin kita udah di video sebelumnya, teman-teman pasti kan udah saya sebutin jiman. Nah, ini si jiman ini nih. Aduh. Mana sih? Jiman ini bisa diganti dengan niente. 죄송하지만 지금 없어요 gitu kan. Ada teman yang minjem uang sama kita gitu, kita bilangnya 죄송하지만 지금 없어요. 죄송한데 지금 없어요 gitu. Jadi sama teman-teman, 죄송하지만 죄송해요 itu riangsnya sama. Nah, ini kenapa saya kasih contohnya yang sama, karena kita tinggal merubah aja sih nanti. Bahasa Korea susah tetapi menarik. Saya olahraga setiap hari tetapi tidak lelah. Saya sudah makan tetapi masih lapar. Ini sama saja, saya kasih kalimatnya untuk ngasih tahu sama teman-teman sebenarnya sama saja riangsnya gitu. Cuman tetapi yang jiman itu sebenarnya lebih banyak dipakai untuk bahasa tulis. Tapi bahasa tulis bener gak sih? Lawannya bahasa percakapan lah gitu ya. Udah oke. Tetapi kalau yang niende ini sangat banyak aturannya. Dalam arti jika kata kerjanya berakhiran konsonan, maka dia harus pakainya nende. Maka dia harus pakai ini. Tidak seperti jiman yang mau setelah danya dibuang berakhiran vokal atau konsonan langsung ditambahkan nende gitu, ditambahkan jiman. Kalau ini lebih banyak peraturannya. Seperti apa sih ini loh teman-teman. Ini ya. Jadi kalau misalnya kata kerja konsonan, kata kerja berakhiran vokal, jika kata kerjanya berakhiran konsonan atau kata kerja berakhiran vokal, ini untuk yang sekarang ya. Misalnya saya misalnya mau bilang saya makan setiap hari tetapi tidak gemuk. Makan setiap harinya ini kan berarti makannya kegiatan yang terus berlangsung setiap hari, maksudnya terus berulang, merupakan kegiatan keseharian gitu ya. Nah, jika kalimatnya seperti itu menjelaskan makannya merupakan kegiatan dilakukan setiap hari, maka pada saat menempel dengan tetapi dia harus pakainya yang ini, yang sekarang, yang nende. Mau dia berakhiran konsonan atau vokal dia pakainya nende. Misalnya makan tetapi jadi danya dibuang, mok nende, mau nende. Kak samain jadi eng ya, mau nende. Kalau jiman kan 먹지만 먹는데 gitu ya. 먹지만 먹는데. Nah, kalau misalnya kata sifat dia dirubah. Kalau jiman kan cuma satu ya, mau kata sifat kayak mau kata kerja kayak cuma pakai jiman aja. Kalau ini enggak teman-teman. Dia ditambahkan kalau berakhiran konsonan kata sifatnya pakainya ende, kalau berakhiran vokal pakainya niende. Misalnya rumah kecil tapi nyaman gitu ya. Rumah kecil tapi nyaman. Kecil itu kan bahasa Korea 작다, danya dibuang, kita berakhiran konsonan pakainya 은데. 작은데, 작은데 아늑해요. nyaman. 작은데 아늑해요. 집이 작은데 아늑해요. 집이 작지만 아늑해요 gitu. Kalau jiman kan tinggal masukin aja ya. Nah, bagaimana kalau pakai yang vokal? Misalnya Mutia cantik. Jangan Mutia deh. Misalnya perempuan itu cantik tapi hatinya tidak cantik gitu loh. Atau perempuan itu cantik tetapi tidak ramah gitu ya. Berarti perempuan itu cantik kan, cantik bahasa Koreanya 예쁘다 dan yang dibuang
tinggal yepe berakhiran vokal kan, maka pakainya ini 예쁜데, 예쁜데, 예쁜데. 저 여자가 예쁜데 안 친절해요, 불친절해요 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang lampau misalnya ya kayak tadi itu kayak kalimat yang saya sudah makan tetapi saya lapar gitu loh. Nah itu juga hanya nambahkan out-nya aja sih di depannya teman-teman, belakangnya tambahkan nende gitu. Ribetnya sih agak di sini aja karena dibedakan kata kerja sama kata sifat sama penggunaan kalau lampau gitu ya. Nanti mungkin bisa di-post di foto biar teman-teman bisa lebih detail melihatnya gitu ya. Yuk kita coba yuk. Bahasa Korea susah tetapi menarik. Bahasa Korea kalimat pertamanya bahasa Korea susah, kalimat keduanya kan bahasa Korea menarik sama kayak subjeknya, jadi cuma satu aja dipakai. Karena cuma subjek predikat maka diturunkan sama percis bahasa Korea, lalu tetapi, lalu menarik. Nah bahasa Korea Hanggugo susah itu oryokta, tetapinya di sini ende sama nde. Kenapa saya masukkan ende sama nde? Karena susah itu oryokta itu merupakan kata sifat. Jadi kita harus pasangkan antara ende sama niende, ya kan? Bergantung setelah dibuang dia berakhiran konsonan atau vokal baru jamita. Nah, Hanggugoga oryok. Nah, kenapa ini saya pakai biak? Lagi-lagi teman-teman, si oryokta ini merupakan kata kerja tidak beraturan. Jadi jika dia mau dipasangkan sama si ende, biaknya itu harus dirubah dulu menjadi u teman-teman. Oryo u gitu ya. Nah, berarti di sini kan pakainya yang niende ya kan? Ini kan konsonan kan? Ini vokal kan? Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekali lagi oryokta itu termasuk kata kerja tidak beraturan yang mana jika dia mau ditambahkan dengan tetapi yang ende, niende, dia itu harus dirubah dulu biaknya menjadi u. Nah, karena dia berakhiran vokal maka pakainya yang niende gitu ya. Maka dia pakainya ini ya teman-teman yang berakhiran vokal kan niende. Jadi 한국어가 어려운데 재밌습니다. 한국어가 어려운데 재밌어요. Ini sama dengan 한국어가 어렵지만 재미있습니다. 한국어가 어렵지만 재미있어요. Gitu ya teman-teman ya. Nampak kan ya? Berikutnya nih. Saya olahraga setiap hari tetapi tidak lelah gitu kan. Berarti kan ini cuma hanya di subjek predikat diturunkan, keterangan waktunya itu jangan lupa setiap hari ya kan, olahraga gitu kan, tetapi tidak lelah. Sayanya setiap harinya mail. Nah, undang hadanya ini kenapa saya masukkan nende? Karena kata kerja ya kan. Kalau kata kerja dia pakainya nende. Kenapa bukan yang at-out? Kenapa nggak ada yang at-out? Karena si olahraganya itu tidak menjelaskan yang lampau. Taunya tidak lampau dari mana? Ini ada mail. Mail itu kan setiap hari. Sudah, sedang, dan akan terus berlangsung gitu ya. Nah, jadi pakainya nende, 안 피곤하다. jadi 저는 매일 운동하는데 안 피곤합니다. 저는 매일 운동하지만 안 피곤해요 gitu ya. 안 피곤합니다 gitu. 저는 매일 운동하지만 안 피곤해요. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Susah ya. Nah, bagaimana ini? Saya sudah makan tetapi masih lapar. Nah, ini saya karena cuma subjek predikat diturunkan sama percis gitu ya. Sayanya subjeknya saya sudah makan. Ini sebenarnya menjadi makan sudah ya kan? Karena kan makannya dulu kan baru sudah. Anggap aja yang akhiran predikat ini artinya sudah ya. Lalu tetapi masih lapar. Nah, di sini seharusnya kan ini at-out gitu ya, tapi at-outnya ini anggap saja kenapa saya sebutkan di sini lampau adanya ini karena ini sebenarnya arti sudah gitu ya. Nendenya yang ini gitu loh. Jadi bukannya
nende untuk yang lampau itu ini gitu. Sebenarnya ini kalau di pretelin satu-satu, ininya tuh untuk lampaunya yang artinya bisa sudah gitu. Lalu nendenya inilah yang tetapi gitu loh. Ya, teman-teman ya. Lalu mana nih? Nah, berarti di sini, begitu. Berarti mokta tambah ata atau ot, dilihat ya, karena dia berakhiran vokal o, setelah dibuang danya maka dia pakai ot, baru dipakai nende. Jadi mokot nende. 아직 배고픕니다. 저는 먹었는데 아직 배고픕니다. 저는 먹었지만 sama ya, kawan-kawan ya untuk di sini ya, 저는 먹었지만 먹었는데 왜 아직 배고프죠? gitu. 먹었는데 왜 이렇게 배고프지? gitu ya. Sekarang kita coba yang ini sudah. Sekarang yang ini. Di sini adalah kantor tetapi nyaman gitu ya. Di sini adalah kantor. Nah, predikatnya ini dia fungsinya dianggap sama seperti kata sifat. Jadi tambahkannya niende teman-teman. Setelah danya dibuang, ida, danya dibuang menjadi i, maka samusirinde gitu ya. 변합니다. jadi 여기는 사무실이지만 피곤해요. 변합니다 gitu ya. 여기는 사무실인데 변하네요. 여기는 사무실인데 변하네요. 여기 사무실인데 변한가 봐요 gitu. 변한 것 같아요 gitu ya. Coba kita lihat. 신발이 좋은데 좀 비싸요. Sepatu alas kaki ya, macam sendal atau sepatu lah ya. Sepatu sinbal itu sebenarnya alas kaki. Jadi sinbal itu ya bisa sepatu, bisa alas kaki gitu ya. Sepatu olahraga, jadi bisa kudu, untunghwa, sneaker, apalagi ya, dan sebagainya. Alas kakinya atau sepatunya bagus tetapi sedikit mahal gitu ya. Begitulah. Kalau yang bagus pasti ada mahal gitu ya. 요즘 한국말 공부하는데 정말 재밌어요. Nah, teman-teman, kira-kira ini artinya tetapi atau bukan ya? Ini yang saya pengen highlightkan sebenarnya di sini. Jadi, kalau jiman itu tadi saya bilang artinya sama dengan nende, tapi dalam kasus yang di nomor 2 ini jiman tidak bisa menggantikan fungsinya nende. Karena nende di sini artinya bukan tetapi, melainkan parkir gitu, hanya untuk koma gitu loh. 요즘 한국말 공부하는데 정말 재밌어요. Saya belakangan belajar bahasa Korea. Menarik loh gitu. Jadi cuma buat parkir aja gitu teman-teman. Kayak kita bilang, saya kemarin ke pasar. Saya kemarin ke pasar itu rame kok gitu. Jadi nggak ada kalau kita bilang nggak ada kontroversial gitu, nggak ada kontra antara antara ini kan jiman atau nende itu kan artinya tetapi yang artinya ada pertentangan antara kalimat pertama dan kalimat kedua gitu kan. Kayak tadi cantik tapi kurang ramah gitu kan. Nah, kalau di sini tidak menunjukkan kontra kalimat pertama dan kalimat kedua, cuman ngasih kayak latar belakang aja gimana ya. Kemarin saya belajar bahasa Korea loh, menarik loh gitu. Saya belajar bahasa Korea nih, menarik loh gitu. Saya kemarin beli apel di itu enak-enak loh gitu loh. Jadi 저는 어제 그 사과를 샀는데 정말 맛있어요 gitu. 정말 맛있었어요 gitu ya. Jadi ini mungkin ada bahasannya lagi nanti yang lebih detail. Mungkin kalau di rumus-rumus dasar jarang dijelaskan. Nanti biasanya kalau di Ohaktan itu biasanya mungkin di intermediate level 1 atau di level 1 kayaknya teman-teman. Ini nende ini dibahas lagi lebih mendalam yang artinya tidak hanya tetapi gitu ya. 어제 시험을 봤는데 좀 어려웠어요. Nah, ini juga sama. Ini juga sama latar belakang. Kemarin saya kemarin cuma ngejelasin aja loh latar belakang tentang yang susahnya itu pasti iya susah kemarin ujian gitu. 어제 itu kemarin 시험을 보다 itu kata dasarnya 시험을 보다 karena udah lampau pakainya what gitu. Kemarin saya ujian. Ya Allah susahnya gitu loh. Dia cuma bilang, kemarin ujian nih susah tahu gitu. 시험을 봤는데 sebenarnya nggak kontras kan gitu, cuma menjelaskan kita mau ngomongin susah
nah latar belakangnya yang bikin susah itu apa gitu loh. 비가 오는데 우산 가져가세요. Ini juga sama. Ini penggunaan lain dari nende yang artinya bukan tetapi. 비가 오는데 우산 가져가세요 gitu kan. Ini bisa diartikan karena teman-teman. Ini juga mungkin dibahas di mungkin kalau di Ohaktang itu tidak di tingkat dasar gitu ya. Kita kan sekarang masih tingkat dasar nih teman-teman. 비가 오는데 우산 가져가세요. Hujan loh, bawa payung gitu loh. Hujan, biga oda itu artinya turun hujan, hujan turun. Nggak mungkin kita artikan tetapi. Hujan turun tetapi bawalah payung, nggak mungkin kan? Artinya kajokaseo itu artinya bawa gitu, seonya lah atau silakan. Usan itu payung gitu loh. Biga oden데 usan kajokaseo. Hujan loh gitu. Hujan loh, bawa payung gitu loh. Hujan nih, bawa payung gitu loh. Jadi di belakang itu ada satu fakta atau perintah atau larangan. Nah ini menjadi backgroundnya gitu. Makanya ini bisa diartikan juga dengan karena. Gitu kalau teman-teman ya. 저는 오빠가 형제가 어떻게 돼? Ini kita coba yang nomor 2 aja ya. Teman-teman coba kerjakan enggak ada yang pertama. Jadi 형제가 어떻게 돼요? 어떻게 돼요 itu artinya berapa gitu. Teman-teman bisa artikan ini berapa keluarganya. 형제가 어떻게 돼요? teman-teman si Sojun nanya sama Yuna, kamu berapa bersaudara gitu. 저는 오빠가 bla 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 동생이 한 명만 있어요. Jadi saya, kakak bla 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 apa nih? Adik hanya ada satu. Berarti di sini 많은데 gitu ya. 많은데 gitu. Kakak saya banyak tapi cuma punya adik satu. Baik teman-teman, ini rumah ini bagaimana? Berarti ini udah diterima juga ya. 이 집이 어때요? 뭐 깨끗한데 좁아요 gitu. Sisanya teman-teman kerjakan di rumah, kerjakan ya. Nanti biar diperiksa sama kami. Baik, begitu saja sampai sini aja tentang tetapi yang kedua. Mungkin nanti bisa di rewind. Ada yang tidak mengerti teman-teman boleh bertanya. 질문은 언제든지 하셔도 돼요. GAT 페이스북 메신저 아시죠? 그걸 통해서 질문 많이 하셔도 됩니다. 오늘 수업은 여기까지고요. 감사합니다. 좋은 하루 되시고. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.